Pengalaman yang 59 tahun ini adalah pengalaman yang sangat berharga, dan pengalaman ini sekarang oleh Partai Golkar didokumentasikan di dalam lembaga yang namanya Golkar Institute. Dan ini yang dipakai untuk mendidik generasi baru daripada politisi-politisi Partai Golkar. Tetapi Golkar ini punya appeal untuk betul-betul masuk dan memperkuat di setiap basis. Sehingga kita punya kekuatan berbasis daerah ataupun provinsi. Yang ini kekuatannya terus tumbuh. Sekarang mengikuti kacang yang diurut. Ya, kejutannya tentu apa yang diputus Partai Golkar untuk pemilu 2024 nanti. Ya, pertama Partai Golkar ini sudah 59 tahun dan sudah survive di berbagai persimpangan kritikal sebuah negara. Jadi terkait dengan 59 tahun adalah usia yang sudah menunjukkan daya tahan Partai Golkar terhadap berbagai gelombang transisi politik dan transisi yang terjadi dalam bangsa ini. Nah, tentu pengalaman yang 59 tahun ini adalah pengalaman yang sangat berharga, dan pengalaman ini sekarang oleh Partai Golkar didokumentasikan di dalam lembaga yang namanya Golkar Institute. Dan ini yang dipakai untuk mendidik generasi baru daripada politisi-politisi Partai Golkar. Pertama, DNA Golkar itu lahir sebagai respons terhadap partai politik, terutama pasca pemilu 1955. Nah, pada saat itu Presiden Bung Karno merasa perlu ada sebuah partai politik yang DNA-nya adalah pembangunan, agent of development. Nah, oleh karena itu Sekber Golkar dipersiapkan. Dan pada saat Presiden Soeharto mengambil alih ataupun diberi tugas untuk memerintah, nah Golkar ini dijadikan backbone daripada partai politik pendukung pemerintah. Sehingga selamanya sesuai dengan DNA pada saat mau dilahirkan, pada saat kelahirannya tahun 64. Dan Golkar selama ini selalu berada di pemerintahan. Sehingga kadernya disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pemerintahan. Nah, dengan demikian sampai dengan saat sekarang ini kami institusikan dalam bentuk Golkar Institute, yaitu ekonomi, leadership, dan politik. Itu 3 hal yang menjadi DNA. Kemudian 3 trilogi pembangunan yang menjadi salah satu dasar, yaitu pertumbuhan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Jadi tiga segi itu juga akan melandasi pembangunan. Golkar pernah mencoba menjadi oposisi, yaitu pada saat 2014 sampai dengan 2016. Namun apa yang terjadi kan sebagian besar daripada Golkar ingin kembali di pemerintahan. Sehingga pada waktu itu yang tumbuh malah dualisme. Bukan Golkar berfungsi sebagai oposisi, tetapi timbul dualisme karena sebagian daripada Golkar itu menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Yang jumlahnya ya rata-rata sekitar 40-60%. Jadi sulit bagi Partai Golkar pada waktu itu untuk 100% berada di oposisi. Nah, berangkat dari berbagai kenyataan di dalam pemerintahan, mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, bahkan Ibu Megawati,
Gus Dur, kemudian Pak SBY, itu Golkar selalu berada di pemerintahan. Dan pasca Golkar rekonsiliasi pun kembali masuk di dalam pemerintahan. Ke depan tentu Golkar berupaya untuk menang pemilu, meningkatkan kursinya, dan saya optimis karena Golkar salah satu partai yang punya struktur paling lengkap, infanteri lengkap, walaupun politik sekarang dalam tanda petik politik popularitas, tetapi politik popularitas kan harus punya troops on the ground, punya pasukan di bawah, dan punya struktur yang terstruktur dari tingkat akar rumput sampai ke pusat. Nah, itu salah satu kekuatan dari Partai Golkar. Jadi Golkar sudah mempersiapkan institusi yang namanya Badan Saksi Nasional. Dan Badan Saksi Nasional ini kemarin sangat berperan pada saat pilkada terakhir yang Partai Golkar menjadi pemenang pertama, menguasai 60%. Nah, Badan Saksi ini terus kita jaga dan dipersiapkan menuju Pileg dan Pilpres nanti. Jadi institusionalisasi Badan Saksi itu menjadi salah satu kunci. Yang kedua tentu kemarin sistem pemilu yang berbasis kepada sistem terbuka ini akan memberikan semangat kepada calon legislatif dari Partai Golkar. Dan ini hampir dari seluruh caleg itu kita punya 3-4 yang betul-betul mempunyai kekuatan, baik itu kekuatan jaringan, kekuatan di konstituen, maupun mempunyai logistik yang cukup untuk bertempur di dapil masing-masing. Ya, pertama, demokrasi itu ada ongkosnya. Demokrasi itu menjadi proses di dalam setiap jenjang pengambilan keputusan, dan demokratisasi itu ada governance-nya, ada tata kelolanya. Nah, itu yang selalu dijaga oleh Partai Golkar. Tetapi dengan sistem ini juga Golkar memunculkan kader-kader baru, kader-kader muda yang siap untuk memimpin. Apakah itu di level bupati, wali kota, gubernur. Nah, ini yang kita terus siapkan, dan juga di konsep daripada pembangunan yang beratnya ada di parlemen. Nah, kesiapan itu tentu akan membedakan Partai Golkar dengan yang lain. Kita tahu ada partai yang murni keluarga, dan untuk menjadi caleg pun sulit, sehingga terpaksa keluarganya dicalekkan semua, kan? Jadi itu kan ekstrim juga gitu. Tetapi Golkar ini punya appeal untuk betul-betul masuk dan memperkuat di setiap basis. Sehingga kita punya kekuatan berbasis daerah ataupun provinsi. Yang ini kekuatannya terus tumbuh. Kita sudah punya digitalisasi KTA. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sudah punya KTA Golkar, nah kalau dia nggak ikut registrasi, dia tidak ada di dalam situ. Jadi itu mencegah supaya tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota, karena anggota Golkar pun mudah, bisa masuk juga melalui aplikasi. Jadi kita secara terbuka bisa diakses, dan secara digital mempunyai data yang bentuknya keanggotaan.
dalam setiap organisasi tentu Golkar berbasis kepada ormas-ormas. Nah, Golkar kan punya banyak ormas, ada Kosgoro, ada MKGR, ada Soksi, ada Al Hidayah, ada Satkar Ulama, ada Majelis Dakwah Islamiyah, kemudian ada AMPG, KPPG, ada AMPI. Nah, masing-masing sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan profesinya. Sehingga tentu faksi tentu ada yang menonjol, leadership yang menonjol di antara ini semua. Tetapi leadership yang menonjol ini kan tentu kalau begitu kita masuk di dalam struktur organisasi, ikut dalam mekanisme pengambilan keputusan, penyampaian aspirasi, dan Golkar juga melengkapi dengan berbagai dewan, ada dewan pembina, ada dewan pakar, dewan kehormatan. Nah, dengan dewan-dewan itu juga para tokoh itu masuk di dalam dewan-dewan, sehingga tentu komunikasi, konsultasi, gotong royong itu ada, sehingga keputusan itu selalu kita kelilingkan apa yang akan diputuskan. Ya, tentunya Partai Golkar sudah punya basis eleksi pemilih di pemilu 2019 yang lalu. Nah, tentu ini menjadi basis untuk para caleg untuk bekerja ke depan, dan tentu kita perlu bekerja lebih efisien dan efektif. Maka tentu wilayah yang Golkarnya kuat itu yang kita akan terus intensifikasi. Nah, sesudah itu baru kita extend ke wilayah-wilayah yang potensinya bisa kita kuasai dan menambah kursi. Jadi kita kerja efektif dan efisien. Partai Golkar adalah partai terbuka. Salah satu contoh, kita mengadakan yang namanya Golkar Institute, melakukan pelatihan kepada kader yang umurnya memang di bawah 40. Sebelum ada keputusan MK pun itu sudah menjadi threshold Partai Golkar antara muda dan tidak. Nah, oleh karena itu, ini dan pendidikan itu juga terbuka, tidak eksklusif untuk orang yang ber-KTA Golkar, tetapi kepada partai lain pun kalau mau ikut silakan, bahkan institusi. Jadi kami ada juga peserta dari institusi-institusi ataupun dari NGO yang ikut dalam pelatihan di Golkar Institute. Sehingga terhadap tokoh-tokoh yang ingin bergabung, kami sangat terbuka. Ya, kita punya cabang seperti di Malaysia, itu kita punya perwakilan Partai Golkar di sana. Demikian juga di berbagai negeri. Timur Tengah kan kemarin lagi moratorium. Walaupun existingnya ada, tapi Indonesia kan lagi agak moratorium, baru mau kita buka. Sekarang mengikuti kacang yang diurut. Maksudnya kalau urut kacang itu kan organik. Tetapi kita kalau kacang yang diurut itu namanya digital. Diacak dengan AI. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain, tapi kan kalau untuk pileg itu relatif seluruhnya mengikuti merit system. Yang berbeda kan mungkin dalam pilpres dan yang lain. Karena apa? Karena butuh koalisi untuk. Ya, kalau itu mungkin bisa diluncurkan sesudah ulang tahun. Karena mengikuti jadwal yang ada. Sesudah ulang tahun. Tapi perayaannya kan baru tanggal 31. Ya, kejutannya tentu apa yang diputus Partai Golkar untuk pemilu 2024 nanti. Ya, itu bisa aja newcomer. Nanti itu kita lihat
beberapa hari ke depan.